Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Alfarok dengan nomor pokok 4322210030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah soal berkaitan dengan statistik, yaitu terkait dengan data untuk mencari mean, median, standar deviasi, serta membuat grafik dari sebuah data atau beberapa data. Untuk soal yang pertama itu kita punya dua data, yaitu data yang pertama yaitu dengan Sirin-Cake kecepatan rendah sama Sirin-Cake kecepatan tinggi. Nah, untuk perintah soalnya sendiri kita disuruh membuat grafik dot plot kedua data, dan setelah itu kita mengelompokkan data itu mencari mean dari data tersebut. Nah, setelah itu kita disuruh membuat kesimpulan dari hasil atau grafik dot plot tersebut berdasarkan mean tersebut. Nah, langkah yang pertama kita buat tabel untuk data Sirin-Cake kecepatan rendah sama Sirin-Cake kecepatan tinggi. Nah, Sirin-Cake kecepatan rendah itu kita buat tabelnya, kita urutin secara manual seperti yang terlihat pada soalnya. Kita urutin dari 72,68 sampai ke 72,92. Sama halnya dengan yang Sirin-Cake kecepatan tinggi. Itu kita urutin dari 71,62 sampai ke 71,50. 1,50. Jadi satu, oke teman-teman. Nah, setelah itu setelah kita membuat tabel, kita disuruh nih buat mencari mean. Nah, untuk mencari mean kita menggunakan rumus yaitu average sama dengan average. Nah, kita blok data ini, kita blok semua di bawah, kemudian enter berdasarkan formula tadi. Sama halnya dengan yang Sirin-Cake kecepatan tinggi, kita blok data dari ini dengan masukkan rumus yang seperti tadi sama dengan average. Kita blok data ini sampai ke bawah, kemudian enter, kemudian ketemu hasilnya 71,62. Kemudian perintah yang kedua itu kita disuruh membuat grafik dot plot. Nah, grafik dot plot itu sendiri dibuat, kita klik insert, kemudian chart, kemudian pilih yang ini. Setelah itu klik chart design, select data. Nah, di sini kita klik tambah, kemudian series ini namanya grafik dot plot. Oke, kemudian series X-nya kita blok yang ini. Kemudian yang ini kita blok yang ini, kecepatan rendah. Kemudian oke, klik tambah lagi. Kemudian untuk seri X-nya klik yang ini, blok. Kemudian yang ini untuk yang Y-nya. Nah, setelah itu kita klik oke. Nah, setelah itu oke. Nah, kita udah ketemukan teman-teman untuk bentuk dari grafiknya. Kemudian kita masukkan nih nama grafiknya, grafik apa. Caranya itu klik ini sama chart tabelnya itu seperti apa. Kemudian kita masukkan namanya grafik dot plot 2 data. Nah, kemudian ini kita masukin juga ya teman-teman ya, untuk untuk asisnya atau nama sumbu XY-nya. Sebentar. Oke. Ini hasil eksperimen. Dengan yang ini itu banyak data. Sebanyak 10 kali ya teman-teman ya. Nah,
Setelah itu untuk melihat angka-angkanya gampang teman-teman, kita tinggal masuk klik data tabelnya, kemudian kita buat trendline-nya dari kedua data. Yang pertama more option, nah pilih graphic.plot untuk membuat yang ini pertama dulu. Oke, itu terlihat dot-plotnya. Setelah itu kita klik ini lagi tabelnya, tambah trendline. Setelah itu more option lagi, kita pilih series yang kedua tadi, dan oke. Nah, sudah terlihat teman-teman untuk grafik.plotnya sendiri. Kemudian kesimpulannya, dari grafik ini kita buat kesimpulan, yaitu kesimpulannya berdasarkan grafik yang telah dibuat di atas, mean atau rata-rata hasil eksperimen sekiranya dengan kecepatan rendah lebih besar dibandingkan dengan hasil eksperimen sirin cake yang kecepatan tinggi. Karena kalau dilihat dari angka-angkanya, meannya itu lebih tinggi yang sirin cake kecepatan rendah dibanding dengan sirin cake kecepatan tinggi. Seperti itu teman-teman untuk penyelesaian soal yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 itu sama, kita punya dua data, di mana ini data pertama yaitu data perusahaan A sama data perusahaan B. Langkahnya hampir sama seperti yang pengerjaan nomor 1 tadi. Kita buat terlebih dahulu tabelnya, cuman perintah soalnya kita disuruh mencari mean, median, variance sama standar deviasi dari hasil atau data tersebut. Nah, untuk datanya ini udah digolong, udah dimasukin ke tabel ya teman-teman, berdasarkan sesuai dengan data perusahaan A sama perusahaan B. Nah, untuk rumus mean itu sendiri sama seperti yang tadi, yaitu average. Kita blok data perusahaan 1 sampai ke percobaannya ke 10, kemudian enter. Untuk mencari median, median itu sama rumusnya, median sama dengan median, kita blok data yang ini. Kita blok datanya seperti yang terlihat pada penjelasan ini. Setelah itu enter. Kemudian variance atau variance-nya itu rumusnya sama dengan var. Kita blok nih teman-teman, data perusahaan A sampai ke percobaan yang ke-10, ketemu hasilnya 1,21. Kemudian standar deviasinya itu rumusnya STDEV. Blok data yang pertama sampai data ke yang 10 untuk perusahaan yang pertama. Kemudian untuk mean yang perusahaan B, sama halnya yang perusahaan A, rumusnya sama. Mean itu average, median itu median, var itu variance itu var, sama standar deviasi itu STDEV. Seperti itu teman-teman. Nah, tabel yang sebelahnya itu adalah mencari mean dari dua data. Nah, ini kan ada dua data, perusahaan 1 sama perusahaan A sama perusahaan B. Nah, mean dari dua data perusahaan 1 sama perusahaan B itu 9,19. Caranya gimana teman-teman? Nah, caranya sama average rumusnya, cuman bedanya yang di blok ini secara keseluruhan. Di blok dari data yang perusahaan A sama perusahaan B, kemudian tutup kurung, enter. Mediannya juga sama, bloknya ada dua perusahaan yang di dua data yang di blok. Nah, untuk dot plotnya pula sama seperti yang ada pada soal yang pertama tadi. Nah, kita buat dulu, masuk menu insert, kemudian kita pilih chart, pilih yang ini, kita pilih chart, kita pilih insert, setelah itu kita pilih chart, pilih yang ini. Nah, untuk memasukkan tabelnya kita pilih di sini select data, kita masukin data-datanya, series namanya misalnya nama ini seri 1, sudah masukin ya teman-teman, langsung aja X-nya berarti percobaan 1 nih teman-teman, percobaan 1 sampai 10. Nah, yang Y-nya berarti yang perusahaan 1, perusahaan A. Nah, kemudian oke. Tambah lagi series kedua, yaitu X-nya sama blok yang pertama ini. Kemudian ini kita pilih yang perusahaan B. Nah, itu oke. Nah, sudah terlihat kan teman-teman untuk hasilnya. Klik oke. Nah, untuk masukin namanya sama, tinggal dimasukin aja, klik 2 kali. Nah, grafik dot plot kedua perusahaan. Nah, teman-teman. Nah, sama seperti yang tadi. Untuk mencari atau memunculkan angka-angkanya tinggal klik ini,
dan masukin data tabelnya. Kemudian untuk buat trendline-nya sama teman-teman, kita pilih more option, kita pilih seri 1, oke. Kemudian kita pilih seri yang kedua, klik tambah, kemudian trendline seri 1, oke. Kemudian trendline lagi, trendline lagi, more option, pilih series yang kedua. Nah, terlihat teman-teman seriesnya, trendline-nya atau garisnya. Nah, perintah yang terakhir itu hitung standar deviasi dari keseluruhan data tersebut. Nah, kita disuruh nih teman-teman standar deviasi dari keseluruhan data. Berarti kita standar deviasinya masukin rumus sama dengan stdef dalam kurung blok data ini, kemudian titik koma, blok lagi data yang ini, setelah itu tutup kurung enter. Nah, ini ada beberapa banyak angka ya teman-teman ya, untuk memudahkan kita bacanya. Langsung aja di sini teman-teman, untuk 2 angka belakang koma aja. Nah, ketemu. Jadi standar deviasi dari kedua data itu sebesar 1,46. Sebentar. 1,46 ya teman-teman ya. Oke. Sebentar. Standar deviasi. Standar dev. Oke, singkat aja teman-teman ya. Nah, tadi standar deviasinya sama ya tadi ya, masukin sama dengan stdef blok data ini, titik koma, kemudian blok data yang ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, 1,46 teman-teman. Jadi standar deviasi kedua data itu sebesar 1,46. Nah, kita disuruh nih buat kesimpulannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan standar deviasi itu. Nah, standar deviasi itu atau standar deviasi atau simpangan baku adalah persebaran data pada suatu sampel untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat nilai dengan data rata-rata. Nah, teman-teman. Kemudian perintah yang kedua, hitung variasinya. Kan variasinya udah dihitung dari masing-masing data, di mana perusahaan A itu 1,21 sama yang perusahaan B itu 0,32. Nah, kita kemudian sudah jelaskan perbedaan yang terlihat antara kedua perusahaan. Nah, teman-teman, jadi kalau dilihat dari median dari ini, kalau dibandingkan median dari perusahaan B jauh lebih tinggi dari median yang ada pada perusahaan A. Sama mediannya juga jauh lebih tinggi perusahaan B dibanding sama perusahaan yang ke A. Namun di sini terdapat perbedaan di mana variance sama standar deviasi dari perusahaan A lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi pada perusahaan B. Seperti itu teman-teman. Itu untuk soal yang nomor 2. Kemudian soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3 kita ada sepasang dadu. Artinya ada sepasang dadu yang dilempar satu kali. Kemudian selanjutnya kita disuruh tentukan kemungkinan probabilitas untuk kemunculan dadu tersebut. Yang pertama itu total angka 8 dan total angka sebesar 5. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu probabilitas dadu. Nah, kita buat tabelnya. Nomor 1, tabel 1, dadu 1 sama dadu 2. Percobaannya kan cuma sekali. Nah, di sini saya nggak masukkan untuk percobaannya, kalau dimasukin berarti istilahnya ini ada 2 kali percobaan. Saya masukin di sini karena cuma 1 kali. Nah, kemudian angka-angka yang ada pada dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 2 dadu berarti ada 2 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6 data yang sama. Nah, kalau untuk mencari total angka 8 itu kan nggak ada ya teman-teman ya, karena di sini kalau dilihat dari angkanya dadu itu sampai angka 6 teman-teman. Nah, angka 8-nya itu otomatis 0. Nah, kemudian angka terbesar adalah 5. Kemungkinan terbesar munculnya angka 5 itu seberapa banyak? Nah, untuk mencarinya itu
menggunakan sama dengan countif. Kita blok data, semua data dadu 1 sampai dadu kedua, blok secara keseluruhan. Kemudian kita titik koma, pilih angka 5 yang ada pada X sama frekuensi dadu tersebut. Nah, klik kita angka 5. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, dan enter. Nah, ketemu hasilnya 2. Berarti kemungkinan terbesar 5, ada 2 kemungkinan. Bisa saja pada dadu pertama sekali sama, atau mungkin bisa pada dadu kedua, atau bisa secara bersamaan dadu 1 sama dadu kedua. Kemudian untuk tabel probabilitas data, ini X. Ini teman-teman P19 dibagi P25. P25 nya itu P19 nya yang ini teman-teman ya. P19 itu angka 2 dikurang P25 nya 10, berarti 0,20, karena teman-teman kan sini kita ada 10 jumlah ya. 10 frekuensinya kan 2 sampai ini kan 10 teman-teman. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya itu kan sini teman-teman ya. Ini kan jumlah, rumusnya sum P. Berarti sumnya kan ini. Blok data ke 1 sampai data ke 6, berarti 10 teman-teman. Oke, itu untuk yang soal nomor 1. Soal nomor 3. Bentar teman-teman. Berarti ini kurang diblok ya teman-teman ya, bentar ya. Berarti ini kalau untuk ini kita masukin aja ya teman-teman ya, ulang ya. Jadi sama dengan sum. Jadi kita klik, kita blok huruf enter 12 ya teman-teman ya. Berarti kalau dilihat dari sini hasilnya P19 2 dibagi bukan P25 nya, tapi dibagi 12 nya. Berarti kalau di enter sama dengan ternyata 0,17 teman-teman. Semuanya 0,17 ya teman-teman, karena banyak angkanya itu 2 semua. Berarti ini 0,17 ya teman-teman ya. Berarti ini dengan ini bagi 12, enter, sama dengan sebentar, sama dengan 2, kemudian ininya 12, enter, 17 juga sama, klik 12 nya ini dan enter, kemudian pilih juga sama sepertinya, balik, kemudian enter. Setelah itu kemudian pilih yang 12 lagi, enter. Nah, jumlah dari tabel probabilitasnya itu kita blok semua ya teman-teman datanya ya. Sum, kita klik sum, kemudian blok data ke ini sampai ke yang 6. Enter. Atau di bawah jumlah, sebentar. sum. Teman-teman, sama dengan sum. Kita
blok datanya sampai bawah, kemudian tutup kurung, enter. Ternyata jumlahnya itu sebesar 1, bukan 0,83. Oke teman-teman, jadi untuk penyelesaian soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah selesai. Kemudian soal yang nomor 4, kalau untuk soal nomor 4 saya kurang paham untuk penjelasannya. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya, demikian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.